Halo semuanya, kali ini aku akan membahas drama Korea yang berjudul My Demon. Drama ini tentang seorang wanita bernama Do Do-hee yang merupakan penerus grup Mire. Dia memiliki kepribadian arogan, berkepala dingin, dan tidak percaya pada siapapun. Dia juga tidak mudah jatuh cinta. Sedangkan Jong Won adalah iblis yang berusia 200 tahun. Dia bisa hidup selamanya dengan membuat kesepakatan yang berbahaya namun manis dengan manusia yang menjalani kehidupan di neraka. Dia terlibat dengan Do Do-hee dan entah bagaimana tiba-tiba kehilangan kekuatannya. Dia kemudian mengadakan pernikahan kontrak dengan Do-hee agar kekuatannya kembali. Bagaimana kisah selanjutnya? Langsung aja kita mulai. Cerita dimulai dari seorang wanita yang berusaha menyelamatkan dirinya dari kejaran. Lalu ia melihat seorang pria berjas di depannya. Apakah dia iblis atau malaikat? Apakah dia penyelamat atau penghancur? Lalu Do-hee memilih mendekati pria itu. Di suatu malam 200 tahun yang lalu di dinasti Joseon sedang dilaksanakan ibadah. Lalu datanglah pria berjubah dan mengacaukan ibadah tersebut. Ternyata dia adalah iblis. Seorang anak melempar salib itu dan mengenai wajah iblis itu. Iblis itu tersenyum dan memberikan salib itu pada anak tersebut. Dengan satu jentikan jari, iblis itu dapat berubah wujud. Mereka yang menganut Katolik percaya manusia memiliki 3 musuh. Yang pertama adalah diri, yaitu musuh yang menyerang dari dalam seperti rasa malas. Yang kedua adalah dunia fana, musuh yang menyerang dari luar. Dan yang terakhir adalah iblis. Iblis itu datang mendekati pria yang sudah lama merasa kelaparan. Iblis itu datang karena harapan pria itu yang hanya tidak ingin kelaparan. Iblis itu membuat ada banyak ikan di laut tersebut. Pria itu mengira dia adalah jin dan rubah berekor 9. Iblis itu berkata, "Aku demon dari dunia roh jahat. Biasanya kalian menyebutku iblis." Pria itu mengira dirinya berhalusinasi karena kelaparan. Lalu iblis itu membuat ikan itu datang mendekat pria itu. Pria itu mendapat ikan tanpa harus menangkapnya. Pria itu pun bahagia. Iblis itu berkata ini tidaklah gratis dan langsung mengeluarkan surat kontrak. Masa berlakunya 10 tahun. Kau tidak akan kelaparan. Setelah 10 tahun jasadmu akan mati dan rohmu pergi ke tempat asalku neraka. Pria itu berkata tidak ada tempat yang lebih mengerikan daripada ini. Dan ia pun setuju dengan surat kontrak itu. Surat itu ditandatangani dengan darah pria itu. Iblis mengelabui dan membingungkan manusia dengan cara yang angkuh tapi memikat. Kemudian menyerang dari luar dan dalam. Di suatu acara penghargaan Direktur Utama Terbaik Korea 2023, seorang wanita mendapatkan penghargaan Direktur Utama kategori Industri Makanan dan Minuman. Dia adalah Do Do-hee, Direktur Utama Mire F&B. Produk minuman jus dari Mire F&B dituduh hanyalah minuman gula. Do-hee merasa dalangnya adalah orang dalam. Sekretaris Shin Da-jong akan mencari tahu siapa dalangnya. Sekretaris Shin meminta Do-hee untuk mengikuti perjodohan atas permintaan Komisaris Ju. Lalu ada yang menghubungi Do-hee. Tuhan yang disebut Do-hee adalah Nyonya Ju. Nyonya Ju memastikan Do-hee datang ke perjodohan yang ia buat. Do-hee ingin membatalkan perjodohan itu karena ada masalah di perusahaan. Nyonya Ju mengancam tidak akan mau tes kesehatan jika Do-hee membatalkannya. Akhirnya Do-hee berkata akan ikut perjodohan itu. Nyonya Ju pun langsung matikan panggilan itu. Sekretaris Shin berkata pada Do-hee untuk bertahan selama 30 menit di sana. Iblis melihat jam yang menunjukkan waktu pukul 12. Iblis itu datang ke suatu sauna. Ia pun mengeluarkan surat kontrak. Bos preman yang membuat kontrak itu lupa bahwa hari ini adalah hari terakhir kontraknya setelah 10 tahun. Bos preman itu mencoba melarikan diri dari iblis itu. Bahkan anak buahnya pun tidak bisa mendengarnya. Bos preman itu menolak mati dan memohon diberi kesempatan untuk hidup. Iblis itu berkata harapanmu adalah uang dan kekuasaan. Berkatku kau mendapatkannya. Kontrak itu adil bagi siapapun. Yang kuinginkan adalah jiwa pengontrak darah. Penyebab kematianmu adalah serangan jantung. Iblis mengambil nyawa bos preman itu. Lalu pergi dan surat kontrak itu menghilang. Anak buah itu melihat ada orang di sana. Setelah kontrak berakhir, jam yang ada di sana juga ikut menghilang. Iblis itu bernama Jong Won. Do-hee tiba di suatu restoran. Pelayan berkata ada satu tamu yang menyewa seisi restoran. Do-hee mengira pria itu menyewa restoran karena hari ini ulang tahunnya. Ia berkata, aku tamu pria itu. Pelayan mempersilahkan Do-hee untuk masuk. Pria itu sedang membaca koran. Pria itu adalah iblis yang bernama Jong Won. Do-hee berkata, aku menikah dengan pekerjaan dan sama sekali tidak tertarik dengan pria. Gwon menjawab, apa urusanku kau menikah dengan siapa? Akan lebih seru jika kau memberi nomor rekeningmu. Do-hee bertanya, kenapa bicaramu tidak sopan?
Guon menjawab sebab di mataku semua manusia itu tidak berarti. Dohi ingin pergi dari sana, tapi Nyonya Ju mengirimkan pesan tesku berjalan lancar. Lalu Dohi membuat alarm selama 30 menit dan kembali duduk. Guon berkata aku menyewa restoran ini karena ingin makan dengan tenang. Jika ingin makan ada banyak restoran lain. Dohi berkata kenapa tidak kau saja yang pergi. Di restoran lainnya sudah ada pria yang menunggu seseorang dan memesan 2 porsi makanan. Pria itu melihat biodata Dohi. Ternyata dialah pria yang harus ditemui Dohi. Dohi sudah kehilangan kedua orang tuanya di usia 11 tahun dan diadopsi oleh Komisaris Ju. Dohi berkata pada Guon ia berada di sini karena perintah yang di atas. Andai aku bisa melawan sabda Tuhan. Guon bertanya, kau siapa? Tuhan yang dimaksud Dohi adalah Nyonya Ju, dan bukanlah Tuhan yang dimaksud Guon. Lalu Dohi menunjukkan kartu namanya. Guon menolak memberi kartu namanya. Dohi berkata, aku tahu kau terpaksa datang kemari sepertiku, tapi kita harus bekerja sama agar bisa mengatasi masalah ini. Guon memberikan kartu namanya, Jongguon Yayasan Sunwol. Dohi berkata arti namamu bagus, keselamatan walau tidak cocok. Yayasan Sunwol mensponsori budayawan tradisional seperti penyanyi dan penari tradisional, serta rutin mengadakan pertunjukan tradisional sejak zaman dahulu. 이 자리가 대체 뭐냐고. 우리 지금 맞선 보는 중이잖아. Waktu selama 30 menit sudah habis. Dohi memutuskan untuk pergi dari sana. Lalu komplotan anak buah bos preman datang. Mereka menabrak pelayan yang membawa kue. Kue itu hampir mengenai Dohi. Guon cepat-cepat menangkap kue itu dan menahan Dohi. 무사해서 다행이야. 잠깐, 화장실 좀? 내 소중한 케이크. Dohi mengira pria itu menyiapkan kue untuk ulang tahunnya. Ternyata Guon memesan kue itu untuk dirinya sendiri. Guon sudah tidak sabar untuk mencicipi kue itu. Tapi anak buah bos preman itu malah melempar kuenya. Siapa yang mengutusmu? Apa yang kau lakukan pada bosku? Guon berkata aku sudah buat reservasi sebulan lalu demi makan ini sampai sabar makan rangkaian makanan membosankan itu. Kita bicara setelah aku mencicipi ini. Anak buah itu malah menghancurkan kue Guon. Guon pun marah. Ia berkata, sampah ada beberapa jenis. Kalian yang mana? Sampah daur ulang atau sampah makanan? Kurasa kalian sampah biasa. Komplotan itu menghajar Guon. Guon hanya membuka koran dan salah satu preman itu masuk ke dalam koran. Satu persatu preman masuk ke dalam koran, hingga tersisa 3 orang preman. Guon melempar koran itu ke arah 3 preman itu dan 3 preman itu juga masuk ke dalam koran. Wajah Dohi merah merona karena pelakuan Guon. Dohi pun berdandan agar terlihat cantik. Dohi kembali masuk ke restoran. Dohi terkejut karena kue ulang tahunnya sudah hancur. Guon berkata, kata siapa itu kuemu? Apa pentingnya ulang tahunmu bagiku? Dohi berkata, semoga hari ini menjadi hari buruk bagi masa depanmu. Dan ia pun pergi dari sana. Guon membuang koran itu ke toilet. Dan komplotan preman itu keluar dari koran tersebut. Sekretaris Shin berkata pelakunya adalah orang dalam. Dia adalah direktur utama Mire Apparel No Suan. Dia dekat dengan direktur media pertama yang memberitakannya usai bertemu di acara peragaan busana baru-baru ini. Grup Mire adalah salah satu dari 10 besar konglomerat Korea yang sedang perang saudara. Pencipta kerajaan Mire adalah Tuhanku. Komisaris utama Ju Chon-suk atau Nyonya Ju. 1 tahun yang lalu saat perayaan ulang tahun Nyonya Ju yang ke-70 tahun, keluarga Nyonya Ju berkumpul untuk merayakan ulang tahunnya. Putra pertamanya bernama No Suk-min yang tidak dapat mengambil alih perusahaan akibat kalah saing dengan ibunya. Dia sudah menikah. Menantunya bernama Kim Sera yang sangat peduli pada pendapat orang. Cucunya bernama No Dok-kyung dan tidak ada yang menganggapnya. Lalu Nyonya Ju juga mempunyai seorang putri yang bernama No Su-an. Dia tergila-gila dengan Prancis dan hidup bagaikan di Paris. Dia mempunyai putra kembar Austin dan Justin. Suaminya merupakan dosen di kampus Ivy League yang amat sulit ditemui. Lalu ada keponakan Nyonya Ju yang bernama Ju Sok-hun. Hubungan mereka berdua hanya sebatas bisnis. Orang tua Sok-hun membenci uang. Saat sesi foto, Nyonya Ju tidak ingin berfoto jika tidak ada Dohi. Nyonya Ju menyayangi Dohi. Hanya aku yang tidak punya hubungan darah. Aku bagaikan virus bagi mereka. Tapi mereka tidak menunjukkan kebencian secara terang-terangan. Senjata mereka adalah senyum. Siapakah yang akan meraih tata grup Mire? Kepala keuangan grup Mire, Cha Tae-jun menghubungi Dohi karena mempunyai informasi penting. Ini dapat membuatmu diangkat menjadi komisaris grup Mire. Silahkan pertimbangkan dan hubungi aku. Dohi meminta sekretaris Shin untuk mencari tahu jadwal No Suan. Nyonya Ju mengirim pesan untuk Dohi yang berisi aku pamit sampai jumpa di surga. Dohi buru-buru menemui Nyonya Ju. Dohi menangis dan berkata jangan tinggalkan aku.
Nyonya Ju bertanya apa yang kau lakukan. Ternyata Nyonya Ju ingin memberi kejutan ulang tahun untuk Dohee. Dia memberikan kue ulang tahun untuk Dohee. Dohee tidak pernah merayakan ulang tahunnya. Nyonya Ju bertanya bagaimana perjodohannya. Dohee menjawab parah. Nyonya Ju berkata jangan menilai orang hanya dari wajahnya. Dohee berkata, apa maksudmu? Nyonya Ju menunjukkan foto pria itu pada Dohee. Bukan pria itu yang ditemui oleh Dohee. Aku menemui orang ini. Sekretaris Shin berkata manajer agen perjodohan salah memberikan nama hotel. Sementara itu di Yayasan Sunwol, gua datang melihat para pekerjanya. Salah satu pekerjanya tertidur saat bekerja. Sekretaris Shin menghubungi Gwon. Sekretaris Shin memohon maaf karena telah mengganggu makan siang Gwon akibat kesalahan dari pihak mereka. Sebagai permintaan maaf, kami akan mengganti biaya makan dan Gwon menjawab tidak perlu dan mematikan panggilan itu. Nyonya Ju ingin membuat Dohee kembali mengikuti perjodohan. Dohee menolak perjodohan dengan ancaman seperti tadi. Kenapa kau ingin menikahkanku? Nyonya Ju menjawab kau sudah berusia 20 tahun, sebentar lagi 30 tahun. Aku ingin melihatmu menikah sebelum mati. Dohee berkata tidak perlu sebab kau tidak akan mati. Kenapa tidak kau saja yang menikah? Nyonya Ju berkata punya dan tidak punya pendamping hidup itu rasanya jauh berbeda. Dohee berkata katamu semua pria bajingan. Mana ada yang bisa mendampingiku? Nyonya Ju berkata manusia bisa berkhianat kapan saja. Tapi pendamping hidup yang sesungguhnya adalah orang yang rela dihukum ketika dia mengkhianatimu. Orang yang bisa kau maklumi karena berkhianat dengan alasan. Bagiku kau adalah pendamping hidup. Aku sudah menyiapkan cincinnya, jadi kau cukup mencari orang yang pantas pakai ini. Pakai dahulu kedua cincinnya sampai menemukan pria yang kau sukai. Nyonya Ju berkata, haul kedua orang tuamu sudah diperingati hampir 20 tahun. Kini saatnya berhenti. Mulai sekarang rayakan ulang tahunmu. Gwon berkata pada pekerjanya, aku tidak bisa fokus karena tidak bisa makan kue seusai membereskan kontrak. Pekerja itu bertanya, kau sibuk apa? 데이트. Tiba-tiba penari yang ada di panggung kesal karena Gwon pergi berkencan. Sekretaris Shin memberitahukan bahwa No Suan sedang menginap di hotel grup kita di Sokcho. Dohee meminta sekretaris Shin untuk pulang dan ia akan menyetir sendiri. Dohee tidak menghubungi kembali Cha Tae-jun. Kepala keuangan grup Mire, Cha Tae-jun berkata, kau kira aku hanya bisa menjual info ini kepadamu? Lalu ada petugas kebersihan yang datang. Cha Tae-jun langsung dibunuh oleh petugas kebersihan itu. Gayong datang ke kantor Gwon karena penasaran siapa wanita yang dikencani Gwon. Gwon berkata seharusnya aku biarkan kau mati kala itu. Gayong menjawab itu tidak mungkin karena aku satu-satunya manusia peliharaanmu. Bokyu tidak terima dengan perkataan Gayong, karena ia juga manusia peliharaan Gwon. Mereka berdua adalah manusia. Gayong dan Bokyu sibuk bertengkar. Gwon berkata di mataku kalian sama-sama produk gagal. Kau bisa mengingat kehidupan sebelum reinkarnasi dan kau tergila-gila pada demon. Mana ada manusia normal yang begitu? Lalu Gwon berkata dasar manusia sangat tidak berarti dan merepotkan. Bokyu berkata padahal dulu dia juga manusia. Dia selalu menjadi demon sejak lahir. Sementara Gayong berkata dia pasti keren juga saat jadi manusia. Dohee tiba di hotel tempat No Suan menginap. Ternyata dia sudah lapor keluar. Lalu Dohee berjalan-jalan di pantai. Ia teringat saat bersama dengan kedua orang tuanya di pantai. Dohee minum-minum di pantai. Akhirnya hari ulang tahunnya berakhir juga. Lalu datang seorang sopir yang Dohee sewa. Dohee sedang mabuk. Ia melihat aplikasi sewa supir di ponselnya. Ternyata sopir sewaan Dohee akan tiba 17 menit lagi. Siapakah pria yang ada di depan Dohee? Pria itu memiliki luka di leher sama seperti petugas kebersihan yang membunuh Cha Tae-jun. Dohee berkata, siapa yang mengutusmu? Sopir itu menjawab mestinya kau menanyakan alasan. Kau tidak penasaran alasan kau harus mati? Dohee mencoba kabur dari pria itu. Pria itu membekapnya. Pria itu berkata alasan kau mati adalah Ju Chon-suk. Dohee berpura-pura pingsan. Lalu ia meninju pria itu dan langsung keluar dari mobil. Dohee terus berlari. Gwon berkata mangsaku hari ini pasti ada di suatu tempat. Manusia yang terdesak, kesepian, dan ketakutan hingga mereka tidak ragu untuk menggenggam tanganku. 찾았다. Dohee meminta tolong pada orang yang ada di depannya. 정구원? Dohee berpikir apa Gwon dan pria yang mengejarnya adalah komplotan. Ia merasa mereka berdua bukanlah komplotan dan mendekati Gwon. Dohee meminta tolong pada Gwon. Gwon berkata sebelum itu kita harus teken kontrak. Dohee merasa tidak ada waktu untuk bicara tentang kontrak. Gwon berkata tidak ada yang gratis di dunia ini. Dohee bersedia menerima kontrak tanpa tahu isi kontrak tersebut. Gwon berkata biasanya aku juga tidak pernah mengabulkan permohonan sebelum teken kontrak. Tapi aku tidak suka wajahnya.
Saat Gwon sibuk dengan pria itu, Do-hee kabur dari sana dan naik ke mobilnya. Gwon menghajar dan melempar pria itu ke mobil Do-hee. Do-hee sembunyi dari Gwon. Gwon menemukan Do-hee yang bersembunyi. Kau tidak lupa kontraknya kan? Pria itu kembali mencoba membunuh Do-hee. Dia ingin menabrak Do-hee. Lalu Gwon menjentikan jarinya. Tapi tidak ada yang berubah. Mobil itu semakin mendekat. Do-hee terjatuh dan Gwon mencoba menangkap Do-hee. Mereka berdua jatuh ke air. Do-hee langsung berenang untuk naik ke atas tapi tidak jadi. Ia menyelamatkan Gwon. Lalu tanda salib yang ada di tangan Gwon berpindah ke tangan Do-hee, hingga menyebabkan Do-hee pingsan. Mereka berdua sudah ada di daratan. Do-hee tersadar dan bingung ada di mana. Gwon bingung karena tanda salibnya menghilang. Gwon melihat tanda salibnya ada di tangan Do-hee. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.